Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Cahyani dengan NIM L0212310004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu klasifikasi sedimen berdasarkan asalnya. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan 4 klasifikasi sedimen, yaitu ada sedimen terigenius, sedimen biogeneus, sedimen hidrogeneus, dan sedimen vulkanogeneus. Sebelum masuk ke klasifikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedimen laut berdasarkan sumber material dan ciri-cirinya. Nah, sedimen laut terbentuk dari berbagai sumber material berdasarkan asalnya, baik yang berasal dari daratan maupun dari laut itu sendiri. Secara umum berdasarkan asalnya, asal pembentukannya sedimen laut dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama ada sedimen terigenius yang berasal dari batuan daratan. Yang kedua ada sedimen biogeneus yang berasal dari sisa organisme laut. Yang ketiga ada sedimen hidrogeneus yang berasal dari reaksi kimia air laut. Yang keempat ada sedimen vulkanogeneus yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Setiap jenis sedimen ini memiliki ciri khas, proses pembentukan, dan sebaran yang berbeda di perairan laut. Dengan memahami klasifikasi ini, kita itu dapat mengetahui asal-usul material dasar laut dan bagaimana proses alami berperan dalam membentuk lingkungan laut seperti yang kita lihat sekarang. Nah, untuk klasifikasinya yang pertama itu ada sedimen terigenius. Sedimen terigenius merupakan sedimen yang berasal dari hasil pelapukan batuan di daratan. Jadi, batuan di darat yang mengalami pelapukan oleh cuaca atau air itu akan terpecah menjadi partikel kecil. Partikel-partikel tersebut kemudian diangkut ke laut melalui sungai, angin, glacier, atau arus laut. Karena itu, sedimen ini sangat umum ditemukan di daerah pantai dan muara sungai, tempat di mana material dari darat pertama kali memasuki laut. Untuk ciri-cirinya, sedimen terigenius tersusun dari pasir, lanau, dan lempung. Warnanya biasanya coklat atau abu-abu tergantung jenis batuan asalnya. Untuk contohnya itu ada pasir kuarsa, lempung, dan lumpur sungai. Yang kedua itu ada sedimen biogeneus. Sedimen biogeneus adalah sedimen yang berasal dari sisa organisme laut seperti plankton, karang, dan cangkang hewan laut. Jadi, ketika organisme laut ini mati, bagian tubuhnya yang keras, misalnya cangkang atau rangka kapur, akan mengendap di dasar laut dan dalam waktu lama itu akan membentuk lapisan baru. Untuk ciri-cirinya, sedimen ini biasanya mengandung kalsium karbonat atau silikat, tergantung dari jenis organisme yang bentuknya. Sedimen biogeneus ini banyak ditemukan di laut tropis dan laut dalam. Untuk di laut tropis itu biasanya berasal dari karang atau organisme berkalsium karbonat, sedangkan di laut dalam itu berasal dari plankton bersilikat seperti diatom dan radiola. Untuk contohnya itu ada lumpur radiolaria, lumpur globigerina, endapan karang, dan cangkang moluska. Yang ketiga itu ada sedimen hidrogeneus. Sedimen ini terbentuk dari pengendapan zat terlarut di dalam air laut melalui proses kimia yang disebut presipitasi. Artinya, ketika unsur atau senyawa tertentu di laut mengalami perubahan kondisi, misalnya perubahan suhu, tekanan, atau pH, maka zat-zat itu akan mengendap dan membentuk kristal di dasar laut. Untuk ciri-cirinya,
Sedimen hidrogeneus biasanya berbentuk kristal atau nodul, yang yaitu gumpalan kecil seperti bola yang terbentuk secara perlahan di dasar laut. Contohnya itu ada nodul mangan, endapan kalsit, dan garam NaCl. Yang keempat itu ada sedimen vulcanogeneus. Seperti namanya, sedimen ini berasal dari darat, dari material hasil letusan gunung berapi, baik yang terjadi di darat maupun di dasar laut. Jadi, ketika gunung api itu meletus, maka seperti abu, batu apung, dan lava itu dapat terbawa oleh angin atau arus laut, kemudian mengendap di dasar laut dan menjadi bagian dari sedimen. Untuk ciri-cirinya, sedimen vulcanogeneus mengandung abu vulkanik, batu apung, dan fragmen lava. Contohnya itu ada abu vulkanik dasar laut, tufa, dan pasir vulkanik. Sedimen ini itu banyak ditemukan di wilayah yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi, seperti cincin api Pasifik yang juga mencakup wilayah Indonesia. Jadi jenis sedimen ini itu penting untuk dipelajari karena membantu kita sebagai peneliti memahami proses pembentukan dasar laut baru serta hubungan antar aktivitas vulkanik dan dinamika geologi laut. Selain itu, material vulkanik juga berperan dalam menyuburkan perairan sekitar karena mengandung unsur hara yang mendukung kehidupan organisme laut. Nah, kesimpulannya itu sedimen laut terbentuk melalui proses geologi, biologi, kimia, dan vulkanik. Masing-masing jenis itu memiliki peran yang penting dalam memahami dinamika dasar laut dan sejarah bumi. Untuk referensinya itu ada saya mengambil materi yang telah Bapak berikan, itu ada Essential of Oceanography Person, ada Fundamental of Oceanography, dan The Ocean. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.